Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada anak sekalian, pada kesempatan pagi hari ini, marilah pertama-tama kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmatnya. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa melanjutkan pelajaran kita, yakni meneladani perjuangan Rasulullah SAW di Mekah dan di Madinah. Untuk itu perlu Bapak sampaikan kepada anak sekalian bahwa perjuangan Rasulullah SAW di Mekah dan di Madinah itu merupakan pelajaran berkelanjutan yang pada waktu dulu pernah kita sampaikan, maka pada hari ini kita lanjutkan lagi karena materi belum tuntas, belum selesai. Yang pertama, ini adalah substansi dakwah Rasulullah SAW di kota Mekah. Perlu diketahui anak-anak sekalian, bisa dilihat materinya pada kesempatan pagi hari ini, yakni tadi substansi dakwah Rasulullah di Mekah, kemudian strategi dakwah Rasulullah di Mekah, kemudian dilanjutkan dengan kerasulan Nabi Muhammad SAW pertama kali menerima wahyu yang pertama. Baiklah, kita mulai dari strategi dakwah Rasulullah. Bahwa dakwah Rasulullah SAW itu mempunyai strategi yang dapat kita pahami dan kita lihat. Yang pertama, strategi dakwah Rasulullah SAW ini adalah dengan dakwah secara rahasia. Karena pada waktu itu Rasulullah SAW menyampaikan dakwahnya di bangsa Quraisy. Kaum Quraisy tantangannya sangat luar biasa. Sebelum strategi dakwah Rasulullah SAW ini dilanjutkan, untuk anak sekalian perlu dipahami bahwa ada beberapa ajaran yang pokok yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW pada waktu itu, yakni pertama adalah masalah akidah atau keyakinan. Nah, keyakinan ini nampak sekali bagi orang-orang Quraisy pada waktu itu banyak sekali yang menyembah berhala. Kalau sekarang dilihat patung, berhala itu patung yang itu terjadi pada bangsa Quraisy, orang-orang Quraisy, masyarakat Quraisy pada waktu itu. Maka dengan dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah, yang diperbaiki yang pertama itu adalah akidah. Akidah disampaikan oleh Rasulullah SAW, ini ternyata banyak sekali tantangannya. Terutama tokoh-tokoh Quraisy yang tidak senang dengan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Ini bagi anak sekalian perlu dipahami, kenapa kok Nabi Muhammad SAW yang pertama kali diletakkan pondasinya masalah akidah atau keyakinan. Bahwa akidah ini bisa
kita jabarkan lebih luas, yakni masalah ketauhidan. Bahwasanya ketauhidan ini sangat perlu sekali sebagai pondasi awal seseorang jika beragama Islam harus mempunyai akidah yang kuat, harus keyakinan yang kuat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha Esa, Maha segala-galanya, Maha Pencipta, sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita usahakan, itu semua adalah bermuara dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang memberi kehidupan bagi setiap umat manusia. Anak sekalian, kemudian yang kedua yang diceritakan oleh Rasulullah itu adalah akhlak mulia. Akhlak, atau kita kenal dengan kepribadian. Karena sangat pokok sekali akhlak atau kepribadian dimiliki oleh seseorang itu dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Maka masalah akhlak ini sangat perlu sekali, anak-anak sekalian, bahwa manusia kalau mempunyai budi yang baik, budi leluhur, atau mempunyai karakter yang baik, sekarang kita lihat adanya karakter atau kepribadian yang baik, bagi anak-anak sekalian dapat kita lihat, kita praktekkan di dalam kelas. Kalau mempunyai akhlak yang baik, yang mulia, budi luhur, nah, ini akan memunculkan pribadi-pribadi yang santun, sopan santun, baik sopan santun terhadap kedua orang tua di rumah, sopan santun atau perilaku yang baik kepada bapak ibu guru di sekolah. Ini menunjukkan bahwa kualitas atau kepribadian seseorang itu yang pertama itu dilihat dari akhlaknya yang baik. Maka anak sekalian, akhlak yang baik ini perlu sekali. Time for the next session. Waktu pergantian jam pelajaran. Waktu pergantian jam pelajaran. Ya. Kemudian kita lanjutkan anak sekalian, bahwasanya Rasulullah SAW diutus oleh Allah ke muka bumi ini, selain tadi meletakkan batu pertama kepada bangsa-bangsa Quraisy, yakni akidah, kemudian akhlak. Maka untuk itu sekalian, dalam sejarah kita ketahui bahwa untuk mendakwahkan ajaran Islam terhadap bangsa-bangsa Quraisy itu banyak tantangan sekali. Maka Rasulullah mempunyai strategi dakwah. Yang pertama adalah dakwah secara rahasia. Kenapa? Karena di situ tokoh-tokoh Quraisy akan mengancam, mengintimidasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyebarkan agama Islam, dalam mendakwahkan ajaran Islam. Maka yang dilakukan adalah dengan dakwah secara sembunyi, yang dilakukan mulai dari keluarganya Rasulullah SAW, kemudian sahabat-sahabat Rasulullah, sahabat-sahabat terdekat Rasulullah SAW, digunakannya untuk berdakwah melalui pendekatan keluarga, kemudian sahabat-sahabat Rasulullah. Ada beberapa hal yang perlu kita pahami tentang dakwah Rasulullah SAW secara rahasia. Karena apa?
watak-watak kaum Quraisy itu sangat keras, sangat kasar. Kita lanjutkan anak sekalian bahwa tadi disampaikan bangsa-bangsa Quraisy itu wataknya sangat kasar, kemudian keras, bengis. Maka Rasulullah SAW dalam mendakwahkan agama ini secara rahasia. Kemudian anak sekalian, kenapa Rasulullah SAW sangat rahasia sekali dalam mendakwahkan? Karena pada waktu itu Rasulullah belum mempunyai banyak pengikutnya, sehingga perlu adanya strategi dakwah agar dakwah itu dapat berjalan dengan baik. Maka Rasulullah dengan menggunakan secara rahasia, yakni terhadap keluarga, kemudian terhadap sahabat-sahabat dekatnya dengan secara rahasia. Kemudian Rasulullah SAW setelah mendapatkan pengikut, maka Rasulullah SAW dengan mendakwahkan agamanya, yaitu agama Islam, dengan cara terang-terangan. Dengan dakwah terang-terangan inilah Rasulullah SAW mendapat tantangan, terutama dari tokoh-tokoh kaum Quraisy. Maka dengan tantangan itu Rasulullah SAW banyak sekali intimidasi dan coba-cobaan. Ya, maka muncullah reaksi tantangan-tantangan itu, mulai dari munculnya kesombongan, kemudian fanatis terhadap leluhur, kemudian terjadinya persaingan dan kekuasaan. Itu yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy ketika menerima dakwah secara terang-terangan. Kemudian yang selanjutnya, sekalian, Rasulullah dengan adanya kondisi bangsa kaum Quraisy itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yakni hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah. Maka Rasulullah SAW melanjutkan dakwahnya di kota Madinah dengan menggunakan beberapa strategi yang dilakukan Rasulullah di kota Madinah. Ini mendapat sambutan yang baik, sehingga Rasulullah SAW dapat melakukan dakwahnya di kota Madinah dengan baik. Maka sejarah inilah yang perlu kita pahami ya sekalian, sehingga keberhasilan dakwah Rasulullah baik di kota Mekah maupun di kota Madinah sekarang ini dapat kita nikmati, bahwa kedua kota tersebut, kota Madinah dan kota Mekah, ini dapat dikunjungi, yaitu sebagai tempat ibadah, yaitu ibadah orang Islam menunaikan ibadahnya, yaitu naik haji. Kemudian ibadah umroh dapat dilakukan setiap saat. Kemudian ibadah haji dilakukan dengan setiap tahun sekali oleh orang-orang Islam bagi yang mampu. Maka untuk itu anak sekalian, apa yang dilakukan oleh Rasulullah, keteladanan Rasulullah pada waktu itu dapat kita rasakan sekarang ini. Sehingga anak-anak sekalian, bahwa kehadiran ajaran agama Islam ini mendapat dampak yang sangat luar biasa, keberhasilan, sehingga kehidupan manusia dengan menjalankan agama Islam dengan baik, kehidupannya akan berperilaku yang baik, terutama kita meneladani dakwah Rasulullah, yaitu dengan akidah, berkeyakinan, kemudian akhlak yang mulia tumbuh di masyarakat sekarang ini, bahwa akhlak mulia sangat diperlukan. Untuk itu anak sekalian, bahwa kepribadian seseorang, akhlak yang mulia itulah yang mencerminkan bahwa seseorang itu mempunyai karakter yang baik, akhlak yang baik. Nah, sementara itu anak-anak sekalian, kita lanjutkan di lain waktu. Mudah-mudahan materi yang Pak Guru sampaikan pada kesempatan pagi hari ini dapat dipahami oleh anak-anak sekalian, dapat dilakukan. Mudah-mudahan
kita semua selalu diberikan bimbingan dan petunjuk oleh Allah SWT, sehingga kita dapat beraktivitas melaksanakan ibadah, karena menuntut ilmu juga merupakan bagian dari ibadah. Dan mudah-mudahan itu semua menjadikan amal ibadah bagi kita semua di dalam kita menuntut ilmu di sekolah, kemudian beribadah, baik ibadah itu mardhah maupun ibadah yang umum. Dan kita semua akhirnya berharap dan berdoa kepada Allah SWT selalu diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga kita selalu beraktivitas dengan baik. Kurang lebihnya sekalian untuk dimaklum, mari kita tutup dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.